Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, eh, kali ini kita akan membahas materi kuliah yaitu pengambilan keputusan. Ya, karena materi ini disampaikan dengan media seperti ini, ya. Nanti saudara apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, silahkan saudara menghubungi saya ya melalui email yang tertera di layar yaitu purjianto295@gmail.com ya. Saya ulangi, apabila nanti saudara punya pertanyaan atau hal-hal yang barangkali kurang jelas ya, nanti silakan saudara berkirim email ke purjianto295@gmail.com. Baik, untuk kali ini kita akan membahas beberapa sub pokok bahasan ya di pertemuan ke-13 ya. Nanti akan kita bahas antara lain adalah pengambilan keputusan secara kelompok, kemudian pengambilan keputusan secara individu, dan jenis-jenis keputusan. Baik, saudara, kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah pengambilan keputusan secara kelompok atau disebut dengan decision groups. Ya. Jadi pengambilan keputusan secara kelompok atau decision group. Nah, tentu ada pertimbangan ya atau alasan-alasan mengapa membuat keputusan secara kelompok. Yang pertama alasannya adalah karena keterbatasan kemampuan individu. Jadi seseorang ya, walaupun memiliki kapasitas atau jabatan setinggi apapun, tentu tetaplah individu yang memiliki keterbatasan. Nah, meskipun dalam beberapa aspek ya individu tersebut memiliki jam terbang atau pengalaman yang cukup lama mungkin, tetapi bagaimanapun tetap memiliki berbagai keterbatasan. Kemudian kenapa dibuat keputusan secara kelompok ya? Sebagian orang mau menerima keputusan jika di mana mereka terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut ya. Nah, mungkin orang akan senang ya, apabila dilibatkan dalam pembuatan keputusan, sehingga nanti di dalam implementasinya itu tidak ada hal-hal yang meragukan ya atau barangkali tidak meyakinkan karena telah terlibat di dalam pembuatan atau proses pembuatan keputusan tersebut. Nah, lalu apa keuntungan pembuatan keputusan secara kelompok? Nah, tentu dibanding dengan pengambilan keputusan secara individu ya, atau perorangan, pengambilan keputusan secara kelompok ini pasti memiliki berbagai keuntungan ya, atau kelebihan-kelebihan dibanding dengan pengambilan keputusan secara individu. Yang pertama, dengan keputusan yang diambil secara berkelompok, maka diharapkan keputusan yang dihasilkan
itu akan menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila nanti keputusan tersebut diimplementasikan. Jadi dengan proses pembuatan keputusan secara kelompok, maka diharapkan kepercayaan terhadap hal-hal yang telah diputuskan itu memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, keuntungan kedua, kelompok mungkin akan lebih efektif dalam pelaksanaan keputusan apabila anggota-anggotanya berpartisipasi di dalam pembuatan keputusan. Ya, ini maksudnya adalah keputusan yang dibuat secara kelompok ya, akan lebih efektif, ya, akan lebih tepat sasaran dalam pelaksanaan keputusan apabila anggota-anggotanya berpartisipasi di dalam pembuatan keputusan. Ya. Mengapa demikian? Karena anggota-anggota tim dalam pembuatan keputusan tentu sudah memberikan ide-ide, gagasan, ya, saran-saran di dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Nah, kelebihan berikutnya adalah ini dapat dikatakan sebagai sebuah teknik dalam pengembangan karyawan. Ya. Jadi dengan diikutkannya atau partisipasi di dalam proses membuat keputusan, nah ini dapat disebut sebagai atau salah satu bentuk di dalam pengembangan karyawan. Ya. Nah, dengan demikian karyawan akan berkembang di dalam pola pikir, ya, di dalam mengutarakan ide-idenya, gagasannya, ya, di dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, meskipun memiliki berbagai kelebihan, ya, atau keuntungan, pembuatan keputusan kelompok itu juga memiliki beberapa kelemahan, ya, beberapa kelemahan. Dapat kita lihat bahwa salah satu kelemahannya adalah cenderung memakan waktu yang banyak, ya. Mungkin saudara bisa bayangkan kalau di rapat-rapat anggota DPR ya misalnya, ya, dengan anggota yang cukup banyak, ya, ratusan orang gitu, tentu ini akan banyak memakan waktu. Ya, kenapa? Ya karena untuk menyamakan persepsi, kemudian untuk menggelar rapat-rapat itu tidak mudah, ya, tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan kesibukan-kesibukan anggota, ya, anggota kelompok. Nah, di dalam contohnya misalnya kalau tadi saya sampaikan di anggota DPR barangkali lebih mudah untuk mengumpulkan karena jadwal setiap anggota itu relatif sama. Ya. Justru di dalam organisasi, ya, di perusahaan itu mungkin akan lebih sulit. Karena apa? Karena kesibukan divisi-divisi, ya, atau kepala-kepala divisi bagian yang terlibat di dalam pembuatan keputusan barangkali memiliki kesibukan-kesibukan yang
tidak bisa diganggu. Ya. Dengan demikian, ini yang akan banyak memakan waktu atau waktunya akan menjadi lama. Nah, kemudian juga akan memakan banyak biaya. Ya. Tentu di dalam sebuah rapat-rapat itu akan muncul konsekuensi biaya. Ya. Misalnya ya, biaya konsumsi, kemudian biaya transport, ya, kemudian honorarium, ya. Ini beberapa organisasi, beberapa perusahaan ini ketika menggelar rapat-rapat bisa jadi memberikan biaya transport atau honorarium, ya. Karena apa? Karena kemungkinan atau bisa jadi rapatnya itu atau pertemuannya itu bisa melampaui jam-jam kerja. Tentu ada kompensasi yang atau konsekuensi ya yang bisa muncul, yaitu biaya-biaya transport, konsumsi, honorarium dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang juga sulit ya menyamakan persepsi antar anggota kelompok. Ya. Nah, tentu setiap divisi itu akan berbicara ya, atau memberikan usulan-usulan, ide-ide yang tentu menguntungkan divisi masing-masing. Sehingga untuk menyamakan hal seperti ini juga membutuhkan pemikiran tersendiri. Nah, kemudian ketidakpastian di antara anggota kelompok. Ya. Ini menyangkut waktu, ya, misalnya kehadiran, ya, dan sebagainya. Misalnya sudah dijadwalkan, ya hari, tanggal, jamnya sudah ditetapkan, tetapi mungkin tidak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu. Nah, ini juga menjadi kelemahan-kelemahan. Kemudian adanya perbedaan yang tajam di antara anggota kelompok. Perbedaan ini bisa muncul karena kemungkinan ada berbagai kepentingan, ya, kepentingan di antara anggota-anggota kelompok. Ya. Nah, kadang-kadang tanpa disadari kepentingan-kepentingan individu, ya, pribadi itu kadang-kadang bisa masuk, ya, ketika diadakan rapat, ya, brainstorming, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa dihindari hal seperti ini. Ini juga merupakan kelemahan atau salah satu kelemahan di dalam pembuatan keputusan secara kelompok. Nah, kemudian tarik-menarik kepentingan, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit di atas, ya. Tentu setiap orang itu memiliki kepentingan, ya, individu, ya, baik dalam hal karir, dalam hal kepentingan golongan, ya, kemudian kepentingan posisi, jabatan, dan sebagainya. Nah, kita coba akan lihat tentang heterogenitas kelompok, ya, atau heterogen, ya. Heterogen itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam latar belakang kelompok. Nah, tentu heterogen ini juga akan menjadi hal-hal yang krusial, ya, nantinya apabila tidak dikelola dengan baik. Dikatakan heterogen jika para anggotanya berbeda dalam berbagai aspek. Ya. Heterogen dalam hal misalnya
latar belakang pendidikan, barangkali ada yang pendidikan sarjana, atau bahkan barangkali ada yang hanya tamat selevel SMA, ya, SLTA, kemudian misalnya masa kerja, ya, yang tentu tidak sama, ada yang sudah lama, ada yang baru barangkali, ya. Kemudian keahlian, ya, keahlian yang bermacam-macam di antara anggota kelompok, kemudian jabatan, ya, yang juga barangkali tidak sama, ya, tidak selevel, gitu. Nah, ini yang disebut dengan heterogen kelompok. Ya. Ada banyak hal lagi yang bisa mempengaruhi heterogen tersebut, misalnya belum lagi kalau kita bicara tentang kepribadian, ya, sifat, ya, sifat masing-masing anggota kelompok. Ini nantinya juga akan memiliki pengaruh. Meningkatnya heterogenitas, ya, heterogenitas suatu kelompok akan meningkatkan potensi mutu penyelesaian masalah suatu kelompok. Jadi semakin heterogen, ya, itu sebenarnya akan menguntungkan, ya. Jadi potensi mutu penyelesaian satu masalah, ya, itu sebenarnya akan menjadi semakin baik, ya, karena tentu ada banyak input yang didapat dari heterogennya kelompok tersebut, ya. Nah, beda kalau misalnya inputnya hanya didapat dari latar belakang yang sama, ya, yang homogen misalnya. Tentu ini kurang baik, ya, kurang baik. Nah, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah semakin banyaknya perbedaan, ya, semakin heterogen, ya, tentu akan meningkatkan kesulitan di dalam membina antar pribadi kelompok, ya. Jadi misalnya latar belakang jabatan itu juga akan berpengaruh. Misalnya orang yang lebih tinggi jabatannya bisa jadi atau dominan akan menguasai percakapan misalnya. Atau orang yang pendidikannya relatif di bawah mungkin, ya, barangkali akan merasa minder. Atau orang yang memiliki keahlian yang cukup baik, gitu, ya, mungkin bisa jadi akan merasa sangat menonjol. Nah, ini pimpinan kelompok, ya, ini harus benar-benar dapat membangun sinergi yang baik di antara anggota kelompok. Nah, kelemahan tingginya heterogen tersebut dapat disampaikan antara lain anggota kelompok yang memiliki personalitas tinggi akan lebih dominan. Ya, tadi saya sampaikan, ya, barangkali orang yang memiliki latar belakang yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, atau pendidikan yang lebih tinggi, kemungkinan ini juga akan memiliki satu personalitas yang tinggi, ya, akan dimunculkan. Nah, kemudian anggota kelompok yang memiliki status lebih rendah cenderung untuk berbeda pendapat. Ya. Nah, ini kelemahan dari tingginya heterogennya satu kelompok.
Kemudian adanya gejala groupthink, ya, groupthink, yaitu tekanan kelompok agar mengikuti aliran yang dominan di dalam kelompok. Apalagi nanti apabila ditambah lagi dengan frame-frame tertentu, ya. Nah, ini ada kecenderungan orang-orang yang memiliki beberapa status yang lebih rendah itu akan tergiring ke sana, ya. Nah, ini yang disebut dengan gejala groupthink. Kemudian kesulitan menyamakan persepsi, ya sudah pasti ya, karena beragamnya latar belakang anggota kelompok, ya berbagai macam tingkatan jabatan, misalnya masa kerja, kemudian, nah ini akan menyulitkan di dalam menyamakan persepsi. Nah, belum lagi kalau kita lihat nanti dari aspek perilaku organisasi, ya, atau perilaku individu dalam organisasi, kan dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan efektivitas kelompok? Kita dapat menciptakan suasana agar anggota kelompok saling mengenal, ya. Jadi harus benar-benar cair suasananya. Nah, kenapa bisa tercipta suasana yang kemungkinan tidak cair? Ini bisa terjadi apabila anggota-anggota tim tersebut barangkali berasal dari cabang-cabang luar kota, ya, yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal, tetapi kemudian terlibat langsung dalam kelompok, ya, berdiskusi, ya, akan akan membuat sebuah keputusan begitu. Nah, ini harus benar-benar dicairkan dulu, ya. Jadi suasana antar kelompok ini harus benar-benar cair dan saling mengenal. Kemudian usahakan agar anggota kelompok mengikuti seluruh rencana yang ditetapkan. Nah, pimpinan kelompok ini harus benar-benar mengusahakan agar anggota kelompok memang benar-benar mengikuti seluruh rangkaian, ya, atau planning-planning yang telah ditetapkan. Usahakan agar setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama. Nah, ini peran pimpinan, ya, rapat, pimpinan sidang, ini harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip keadilan terhadap anggota kelompok, ya, sehingga semua anggota kelompok itu akan memperoleh kesempatan yang sama, ya. Kemudian fokus pada konsensus, ya. Jadi fokuskan pada konsensus bersama, ya, kesepakatan bersama, ya. Tentu dari awal adalah tujuannya adalah untuk membuat sebuah keputusan, ya. Tentu itu menjadi konsensus yang harus ditaati bersama. Nah, bagaimana cara menggali ide-ide, gagasan dari anggota kelompok? Nah, ini dapat dilakukan dengan teknik brainstorming, ya. Brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Saya ulangi, brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Apa tujuannya? Tujuan dari brainstorming adalah mendorong orang untuk berpikir dan membebaskan mereka dari halangan. Kemudian kritikan sendiri
kemudian kritikan orang lain, sehingga mereka dapat menghasilkan banyak ide-ide atau kemungkinan-kemungkinan respons terhadap sebuah masalah. Nah, ini tujuan dari brainstorming. Nah, tekniknya bagaimana? Nah, tidak boleh memberikan kritik terhadap ide-ide yang disampaikan. Setiap anggota kelompok itu dipersilahkan menyampaikan gagasan, ide-ide. Ya. Nah, gagasan, ide-ide tersebut tidak boleh dikritik. Ya. Biarkan saja mengalir dulu gagasan-gagasan idenya. Ya, tidak usah diberikan komentar dulu. Tetapi biar ide gagasan itu muncul, ya, mengalir dengan baik. Nah, berikan kebebasan kepada anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, ya, gagasannya. Nah, semakin banyak ide, itu nantinya dapat memungkinkan memperoleh ide yang baik. Ya, tentu nanti akan muncul banyak ide. Nah, dari banyak ide tersebut nanti akan dapat disaring ide-ide yang baik, ya, ide-ide atau gagasan-gagasan yang baik. Nah, lalu mengkombinasi atau menggabungkan dua ide atau lebih. Ya. Jadi ide orang lain, ya, misalnya ide seseorang dengan ide yang lain itu dapat digabung, ya, dapat disatukan. Ya. Nah, ini apa namanya, kelebihan dan kekurangan dari brainstorming. Ya. Nah, kelebihannya adalah dapat berbagi pengalaman dan keahlian, ya, karena di sana terdapat banyak individu. Nah, karena lebih banyak individu, maka akan lebih banyak data, lebih banyak informasi dan pengetahuan yang dapat dikumpulkan, ya, yang terakumulasi. Kemudian masalah itu dapat dipandang dari berbagai sektor, ya, dari berbagai sudut pandang. Kemudian lebih banyak anggota yang mendapat kepuasan. Kemudian lebih banyak dapat diterima dan sepakat dengan keputusan yang diambil. Nah, apa kekurangan brainstorming? Butuh waktu lebih banyak. Kemudian ada dominasi minoritas. Minoritas ini barangkali orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi, ya, atau posisi-posisi yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, tentu kan ini nggak banyak orangnya, tapi walaupun dia minoritas, tetapi bisa jadi ini akan mendominasi. Nah, ada kecenderungan kompromi. Kompromi kalau Anda lihat atau saudara lihat di rapat-rapat di parlemen, ya, ini seringkali ada kompromi-kompromi. Ya. Nah, di sana biasanya dibentuk beberapa komisi, ya. Lalu ada beberapa media-media untuk kompromi. Nah, kekurangan berikutnya adalah ada kecenderungan anggota grup lebih terkonsentrasi pada kepentingan individual daripada tujuan kelompok. Nah, ini kadang-kadang tujuan individu bisa muncul, ya, bahkan kadang-kadang cenderung lebih muncul secara dominan dibanding dengan tujuan dari kelompok. Nah, kemudian tidak terhindar dari tekanan sosial. Ya, tentu ini karena dari berbagai latar belakang tadi, ya. Kemudian ada kecenderungan lebih sebagai kelompok pemikir, ya, tetapi bukan pengambil keputusan. Ini kelemahan dan kelebihan dari brainstorming.
Baik,